menghargai ya. Baca. Figur. Nah, ini kita tadi kan kita membahas kereta listrik, kereta diesel dan lain. Nah, sekarang kita konteksnya itu berbeda, mobil. Nah, ini adalah kelebihan mobil listrik. Nah, karena ada dua tipe, ada mobil konvensional sama mobil listrik. Nah, apa sih mobil konvensional itu? Bisa slide selanjutnya. Nah, konvensional ini bisa dikatakan dengan bahan bakarnya itu adalah kita tahu kan BBM, yaitu terdiri dari bensin, solar dan lain. Nah, ini penggeraknya itu adalah yaitu menggunakan mesin pembakaran dalam untuk dapat berjalan mobil tersebut. Nah, ini diibaratkan kita kalau dalam kereta itu adalah kereta diesel ya. Nah, selanjutnya itu mobil listrik, yaitu mobil listrik ini adalah mobil yang digerakkan oleh motor listrik yang dimana energi ini disimpan dalam baterai atau misalkan bisa kita penyimpanan energi lainnya begitu. Nah, ini bisa disebut kita dalam kereta api itu adalah KRL ya. Bisa yang misalkan kita listrik itu kalau di kereta itu LA-nya lah misalkan. Oke, lanjut. Itu cara kerja mobil konvensional itu dimulai dari bahan bakar yaitu yang berupa bensin atau maupun diesel masuk ke dalam ruang bakar dan dimanfaatkan bahan bakar ruang bakar masuk ke dalam ruang bakar dan disalurkan dan masuk lagi ke piston langsung dimanfaatkan. Nah, setelah itu terjadi ledakan di pisau kelihatan bunga api di ujung busi karena tekanan udara yang semakin dikompres itu maka dipicu lah busi ini jadi terjadi ledakan ini menghasilkan tenaga untuk mendorong piston yang dimanfaatkan untuk menggerakkan kendaraan. Sisa gas dari ledakan ini dibuang melalui sebuah katup keluar di dalam ruang bakar dan dibuang ke udara melalui knalpot. Berikut cara kerja mobil listrik. Mobil listrik ini kan sumber daya utamanya yaitu baterai. Baterai itu harusnya DC. Lalu baterai ini terhubung dengan drive inverter, yaitu fungsinya itu sebagai otak dari mobil tersebut. Itu kalau mau jalan itu kalau injak pedal gas itu larinya ke inverter sini itu untuk biar dapat jalan. Kalau mau ngerem ntar inverternya ngerem itu. Jadi kalau otaknya ini media inverter, drive inverter. Nah, drive inverter ini mempunyai fungsi lain juga, yaitu mengubah arus DC dari baterai menjadi AC 3 fase. AC 3 fase ini dihubungkan ke motor induksi. Motor induksi ini berputar akibat dari arus AC tersebut, lalu dihubungkan ke gearbox ini. Gearbox ini nanti disalurkan ke roda penggerak, jadi dapat berjalan mobil listriknya tersebut. Next, masuk. Next. Ya, berikut ini adalah contoh-contoh kelebihan mobil listrik ya. Yang digambarkan ini yang utama itu ramah lingkungan. Yang kedua lebih hemat. Yang ketiga lebih pintar dan cerdas dan pintar. Yang keempat ini pengalamannya yang lebih mudah. Oke, yang kelima ini hemat ruang. Ini nggak ada gambarnya sih, tulis mobil kecil ya gitu. Oke, yang pertama yaitu ramah lingkungan. Emisi karbon merupakan menjadi lebih rendah dan mengurangi populasi. Berbeda dengan mobil konvensional yang menggunakan bahan bakar minyak. Hasil pembakarannya mengeluarkan emisi karbon dioksida ke udara. Ada yang tahu emisi karbon? Itu kayak pengeluaran gas gitu ya. Nah, mobil listrik juga menghasilkan suara yang lebih halus, senyap dan tidak bising. Hal ini berbeda dengan mobil umumnya yang menggunakan mesin diesel. Misalnya sehingga menghasilkan suara yang keras dan cenderung berisik. Next. Kalau buat tambahan nih, sebenarnya mobil listrik itu awalnya itu nggak ada suaranya karena dikomplain oleh pemerintah, jadi dianggap membahayakan karena kalau ada orang melintas tuh nggak kedengeran mobilnya. Jadi dibuat peraturan agar mobil listrik tersebut
ada suara sedikit. Iya. Yang kedua itu lebih hemat yang lebih besar dibandingkan penggunaan BBM pada saat kendaraan melaju, penggunaan energi yang lebih irit saat terjadi kemacetan. Mengutip fmood.com, berdasarkan penelitian terhadap mobil listrik untuk mencapai jarak hingga 120 km diperlukan biaya 75.000 saja, sedangkan jika Anda menggunakan BBM maka memerlukan biaya 2 kali lipat lebih banyak. Yang ketiga lebih cerdas dan canggih. Hanya kendaraan listrik yang memiliki Intelligent Transport System atau ITS, maksudnya kendaraan bisa melakukan pengereman sendiri jika terjadi tabrakan. Intelligent Transport System adalah sistem keamanan mobil di mana mobil akan segera berhenti sebelum menabrak sesuatu. Sistem ini membuat mobil listrik menjadi mobil paling aman. Bicara soal kecepatan, manuver dengan kendaraan listrik lebih bertenaga. Di mobil ini kecepatan berkendara bakal dirasa lebih cepat berkat kerja torsi dalam waktu singkat menuju roda mobil. Selanjutnya perawatan lebih mudah. Jadi mobil listrik ini perawatannya lebih mudah daripada mobil yang konvensional ya. Karena kan kalau mobil konvensional itu dia perlu ganti oli dan teman-temannya. Sedangkan kalau misalkan mobil listrik ini untuk perawatannya kita hanya perlu merawat pada bagian baterai. Dan kondisi tersebut mesin listrik yang digunakan kendaraan tersebut lebih mudah dirawat dan terkena juga lebih ringan. Selanjutnya hemat ruang dan praktis. Kenapa? Karena mobil listrik ini ukurannya biasanya lebih mungil ya. Baterai pada mobilnya ini kan fleksibel, jadi menyebabkan mobilnya ini juga lebih mungil. Beberapa mobil listrik lebih mungil itu contohnya ada Renault Twizy, di mana mobil lebih mungil ini cocok digunakan di Indonesia, dapat tetap melaju di kemacetan atau masuk ke gang-gang yang sempit. Karena tadi ya, karena kondisinya dia mungil bisa mungil di gang-gang yang sempit. Jadi dia lebih hemat ruang. Selain itu mobil listrik ini menggunakan baterai sebagai daya penggeraknya sehingga dapat diisi ulang di rumah. Untuk isi ulang pun lebih mudah. Selain nantinya disediakan pas isi ulang, pemilik mobilnya juga bisa mencas sendiri di rumah. Nah, di sini ada kesimpulannya ada 5, yaitu ada ramah lingkungan, hemat biaya, bisa lebih cerdas, perawatannya lebih mudah, dan hemat uang. Jadi gini ya kawan-kawan, saya ingin menambahkan. Gitu dulu. Jadi kesimpulannya itu dari cara kerjanya itu sangat berbeda jauh ya kawan-kawan. Misalkan kalau konvensional kan berbagai macam dulu kan, baru ke busi dan busi kelistrikan dan lain-lain. Kalau diesel, kalau misalkan mobil listrik ini dia cukup mengubah energi listrik ke mekanik, yang dimana nanti dia langsung ke gearboxnya kayak gitu. Terus dari perawatannya juga itu sangat mudah. Kalau misalkan konvensional itu kan dari A sampai Z diibaratkan kan. Kalau misalkan mobil listrik ini itu hanya di baterainya saja kayak gitu, dan tidak perlu ganti oli dan lain gitu. Terus dari hemat biayanya juga ya sangat hemat begitu. Ibaratkan kan 1 kilo tadi udah dijelaskan kan 120 km itu cukup dengan menghabiskan 7.500 kayak gitu. 75.000. Nah sekarang di Indonesia kan ini sudah dilaksanakan oleh pemerintah ya. Kebetulan oleh Pak Budi kan diibaratkan diuji coba di Grab, mobil Grab yang dimana di bandara ada juga kayak gitu. Dan ya, kedepannya ya sangat bagus juga karena kita mengurangi bahan bakar kayak gitu. Ada ya mungkin itulah kawan-kawan, karena memang ini cukup simpel kan materinya. Ada yang mau bertanya atau gimana? Karena sudah dijelaskan. Oke. Saya tanya, itu kapasitas baterai di mobil itu paling sedikit itu berapa ya? Oke, baik. Lanjut. Ada lagi? Nggak usah ya, ngomong lagi kok. Apaan? Dengan baik. Ada yang nanya lagi nggak? Udah. Udah dong. Biasanya mobil listrik itu dari baterai 100% sampai 0 itu bisa menempuh berapa kilometer?
bertanya, apakah nanti listrik itu memang cuma di mobil saja, bukan seperti bis, truk, apa tidak memakai listrik? Oke. Udah maksud. Aja dia. Oh iya. Kan pakai batu bara. Jadi dong. Ya mungkin jelas. Oke, saya ingin menjawab yang saudara Galil ya. Ya minimal itu 2200 watt atau enggak maksimalnya itu 75.000 watt atau enggak 75 kWh kayak gitu. Terus untuk Bapak Epen itu ya makanya enggak hanya mobil listrik aja ya, kita bisa dipakai ke media moda yang lain, contoh bis dan lain itu ya Indonesia harusnya udah ranahnya ke listrik karena ya itu tadi dari perawatan terus bahan bakarnya juga kita udah minimalisir lah. Terus yang kedua adalah dia dari segi spontan ya, spontan itu sangat berbeda. Kalau misalkan motor yang konvensional itu mobil konvensional dia kalau gas ngeden dulu baru nancap. Kalau mobil listrik itu langsung gas langsung nancap kayak gitu. Jadi enak kayak gitu. Jadi segi kenyamanan juga dapat kayak gitu. Terus apalagi pertanyaan tadi? Saya menjawab si Fajar nih. Ya, pertanyaan Fajar, Batu baterai kan di mobil kan ada batu baterainya kan. Nah dari 100 ke 0 tuh bisa pakai berapa tuh? Rata-rata mobil listrik Indonesia yang sudah masuk ke Indonesia itu rentang jaraknya itu sekitar 300 sampai mobilnya kan mengeluarkan jarak yang sudah diuji itu antara 300 sampai 350 itu kan di luar, tapi masuk di Indonesia ya iklimnya tropis itu penggunaan hasil lebih besar, jadi jaraknya berkurang sekitar 250 sampai 300 km. Terus ya ada bertanya? Kalau Nah, jadi gini, ini adalah kekurangannya. Nah, di Indonesia ini kita belum penyedia seperti kalau misalkan konvensional kan pom bensin dan lain. Ini kita kekurangannya itu adalah pas ngecasnya kayak gitu. Terus waktu lamanya itu memang lama kayak gitu. Enggak kalau lanjut. Kalau buat pengecasannya itu tergantung dari penyedia listrik dari rumah, seberapa besar wattnya di rumah. Kalau misalnya minimal buat pengecasan itu sekitar 2.200 itu minimal, maksimal tuh 50.000. Kalau buat ngecas 2.000 pakai listrik yang 2.200 itu sekitar satu setengah hari lah kurang lebih. Kalau buat yang 50.000 menggunakan 50.000 itu sekitar 2 jam setengah gitu. Jadi baik lagi tergantung watt yang dipakai di rumah itu. Iya. Terus kalau buat pertanyaan Ilham yang kalau banjir gimana? Sebelum mobil masuk ke Indonesia ini pasti sudah diuji terlebih dahulu kan. Nah, Studi kelayakan. ada batas minimal, batas maksimal buat air menggenangnya. Jadi mobil itu kalau lebih dari itu ya seperti mobil biasa saja mati. Gitu. Jadi kalau sebelum melebihi batas maksimal tersebut masih aman. Biasanya sih setengah pelek. Tapi Ya. kalau misalnya ke Bekasi kan banjir nih. Kan Ini diskusi aja. kan di Jakarta identik sama banjir. Banjirnya juga nggak cuma semata kaki apa gimana, kan bisa tinggi juga kan. Iya, sepala saya apa gimana. Kan tinggi tuh. Nah, kalau misalnya mobilnya melebihi kan otomatis rusak dong. Ya, konslet. Iya. Terus kan resiko untuk pembenarannya untuk servis-servisnya gitu kan tinggi juga tuh. Maksudnya nggak ada, apakah ada solusi-solusi tertentu untuk mengatasi itu? Kan sama aja mengedukasi masyarakat dong untuk membeli mobil listrik untuk investasi ke depannya kan terhadap lingkungan sama diri kita. Kalau lingkungannya bebas dari polusi. Ya. Tapi ya itu kelemahannya kalau di Jakarta resiko banjirnya itu gimana? Nah, itu maka dari itu. toko ya. Jadi inilah apa sih kekurangannya itu di situ. Jadi kita tuh misalkan pertama
kalau misalkan kita juga lihat situasional, jika banjirnya tidak memungkinkan, misalkan kita tidak bisa lewat, kita jangan lewat, begitu aja logikanya. Ya Pak, benar nggak Pak? Karena itu kita menilai ke depannya, kalau kita menerobos, mati dan lainnya itu yang pertama. Terus dari baterai kita harus diperhatikan juga, kayak gitu. Menjaga kekonsletan itu ya terjadinya di pusatnya, baterainya, paling gitu. Mungkin untuk ke engine-nya itu menurut saya itu hanya pembersihan saja, seperti mobil konvensional. Jika dia tergenang air, maka dari itu engine-nya itu di dalamnya dibongkar, dibersihin dan lain langsung dipasang lagi kembali sehingga tidak ada cairan air lagi di dalam mesin itu. Mungkin itu Pak. Jika ada kekurangan, mohon maaf kawan-kawan, karena kita juga tahapan pembelajaran. Ada tambahan Pak? Mobil listrik yang dijelaskan tadi itu hampir sama dengan KRL. Ada motor erupsi, ada inverter, sama semuanya. Terusnya bersama. Jadi kalau belajar KRL sama. Bedanya cuma rel dengan warna. Mungkin itu, mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.